Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Cah PCT, sobat-sobat Supriyanto dimanapun teman-teman berada. Pagi ini jam 4 lewat 10 menit, sambil nunggu sholat subuh, saya ingin apa ya, ingin cerita-cerita sedikit, ingin mengungkapkan apa yang ada di benak supaya pagi-pagi ini semangat teman-teman, supaya selalu dengan penuh rasa syukur yang luar biasa sehingga ada kenikmatan-kenikmatan yang terus bisa dijalani dengan penuh rasa bahagia di hati dan jiwa gitu teman-teman. Yang ada di benak saya akhir-akhir ini tentu bagaimana mengembangkan usaha saya, mengembangkan bisnis saya supaya untuk mensupport kehidupan sehari-hari saya dan keluarga gitu teman-teman. Jadi menjadi pedagang, menjadi penjual, belajar untuk membuat bisnis, itu terus saya jalanin sampai detik ini. Karena apa? Karena memang saya sudah memutuskan untuk masuk ke dunia ini. Dan apakah saya udah jago? Apakah saya udah pintar? Apakah saya udah benar-benar, ini yakin? Apakah benar-benar ini memang sudah, ya wes jalani gitu. Nah, sebenarnya saya ini masih jauh daripada pintar, masih jauh daripada jago. Justru makin kesini kok saya ini kok banyak banget yang kurang ya. Saya sadar betul bahwasanya, dalam berjualan ini ada suatu titik di mana saya tuh udah, ya Allah, saya tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti pada saat nih contoh aja, mau tidak mau yang namanya bisnis itu memang harus menggunakan yang namanya uang untuk pemutaran bisnis. Walaupun nyatanya di awal-awal gitu ya, pada kita belajar segala macam, memang uang itu tidak jadi acuan utama atau modal, apalagi harus hutang gitu ya. Tapi pada saat bisnis running sudah menghasilkan, nah ini hati-hati kayak saya ini teman-teman. Dan itu harus memutarkan uang itu benar-benar di-manage dengan ya baik lah, walaupun nggak harus, pokoknya nggak bisa nih, nggak bisa dipakai, harus buat modal muter semua, nggak juga. Harus teman-teman, menurut kalau saya sendiri gitu ya, itu harus muter-muter uang gimana ya bisa buat belanja ini, belanja itu, dan kebutuhan sehari-hari pun bisa tercukupi. Karena kalau mengadakan full langsung itu nggak bisa juga. Sedangkan saya nggak ada backup dana untuk perputaran. Memang saya dulu berpikir, wah ini udah waktunya nih saya harus memulai backup dana. Contohnya gini teman-teman, saat saya beli gitu, misalkan produk bahan baku lah gitu, itu bisa di kisaran 10 sampai 15 juta belanja. Apakah sudah selesai? Tidak. Bahan baku itu 15 juta itu hanya bahan baku. Nah, saya harus punya backup plan, kan bahan baku dibikin itu belum langsung jadi duit. Diproduksi dulu, di stok dulu, nah stok itu baru dijual. Nah, saya berarti harus punya backup 15 juta lagi untuk belanja selanjutnya mau aman gitu kan. Nah, pada saat backup ini bakal cukup, menurut saya sendiri, jujur saya itu akan belum aman. Jadi, backup dana ini bisa, atau modal ini harus kudu punya satu atau dua, bahkan kalau bisa lebih. Itu yang paling aman. Dan saat ini, jujur saya tidak punya backup satupun. Jadi sudah perputaran dari profit, itu diputar lagi, dan profit itu tidak bisa diputar 100% untuk membesarkan semua. Tetapi harus dibagi dengan untuk gaji karyawan, kebutuhan sehari-hari, terus untuk kebutuhan listrik, kontrakan, dan belanja-belanja yang lain-lain. Dan bahan baku 15 itu hanya satu satu bahan baku, belum yang lain, misalkan dunia perbumbuan kalau saya ya, ada dunia perbumbuan, ada dunia lagi plastik packing, belum lagi stiker, terus plastik buat bungkus hari-hari, belum listrik di pengisian listrik tiap hari. Nah, itu yang biaya-biaya rutin. Itu kalkulasi saya bisa tembus sampai ya di atas 30 ke atas per bulannya. Bahkan cenderung mendekati 50, belum daily life saya untuk keluarga. Nah, ini teman-teman. Jadi ini yang terus
saya belajar terus ini, karena penjualan itu pun juga tidak selalu lancar teman-teman. Saat ini memang saya selalu ada penjualan karena saya sudah menggunakan media iklan gitu. Nah, kembali lagi nih, tambah satu lagi budget yang perlu saya harus kalkulasi, pikirkan adalah salah satunya dengan biaya marketing. Biaya marketing itu apa ya? Kalau yang saya lakukan adalah menggunakan iklan FB Ads detik ini yang masih terus saya lakukan setiap hari, rata-rata di kisaran saat ini 200 sampai 300 ribu per hari. Bayangkan kalau sebulan berarti kalau rata-rata 300 saja itu udah 9 juta teman-teman. Crazy ya. 9 juta bagi saya itu udah gede. Walaupun saya pernah merasakan biaya iklan saya itu sampai sekitaran 50-60 juta per bulan. Itu pernah terjadi. Jadi biaya iklan ini bagi saya masih gini teman-teman. Antara saya untung nggak, profit nggak. Biasanya kalau profit TV saya ikutin gitu. Nah, yang perlu saya pantau adalah, misalkan saya iklan 200 ribu, saya dapat profit berapa sih? 10 ribu, 20 ribu, 50 ribu, atau 100 ribu, bahkan atau lebih, bahkan sejuta gitu ya. Nah ini, dan ini tidak ada yang dibilang stabil. Misalkan saya iklan 1 juta, dapat 1 juta, nggak juga. Atau besok turun, bisa 1 juta, dapat 100 ribu, bisa. Nah, ini juga proses pembelajaran saya bagaimana sih yang iklan yang oke, iklan yang selalu bagus, yang profitable. Nah, ini kadang-kadang ini ilmunya juga terus harus digali kawan-kawanku, pengalaman saya ya teman-teman, bahwa iklan pun nggak stabil, nggak selalu stabil. Dan karena apa? Iklan ini juga dipengaruhi oleh mood seseorang. Misalkan kok bisa mood seseorang, penentunya adalah ini teman-teman. Kepinginan orang kan bisa berubah-ubah. Kemarin kita tembak nih, dia sukanya makan somai, kita tembak dengan frozen food misalkan. Ternyata ya dia udah nggak begitu, namanya orang bosan, namanya orang. Nah ini teman-teman, kayak gini-gini nih yang perlu kita pelajarin, psikologi pembeli. Sedangkan kembali lagi, ilmu saya sangat terbatas, tim saya sangat terbatas. Bahkan saat ini tim saya itu masih di kisaran tim tim apa namanya, admin juga jadinya sales ya jatuhnya ya. Dia admin tapi nge-sales gitu. Jadi saya datengin lead, dia yang closing. Jadi saya belum punya tim sales khusus yang benar-benar mendatangkan penjualan. Nah ini juga kalau mau menambah tim, mampu nggak saya bayar? Saya kan kayak gini. Jadi bisnis itu kalau yang saya rasakan teman-teman memang butuh perjuangan luar biasa. Dan satu lagi, saya mendengarkan ceritanya salah satu konglomerat Indonesia gitu ya, di potongan TikTok. Saya dengerin, Pak, saya ditanya, Pak, bisa nggak sih saya menggandakan uang tuh cepat, misalkan dari 2 juta ke 2 miliar gitu, dalam hitungan berapa lama gitu, 2 tahun, setahun, 2 tahun gitu. Kalau dari seperti itu, kata dia, mustahil apabila menggunakan jalan yang benar. Wow, dalam hati, apakah benar mustahil ya? Yang dalam kebenak saya itu, kalau jawaban saya orang bodoh, kalau Allah berkehendak, menurut saya nggak ada yang mustahil. Tetapi kalau dilihat dari action kita, ikhtiar kita, yang biasa-biasa aja, yang ya menurut jalan-jalan yang begitu aja kok kayaknya impossible. Tapi ada kemungkinan walaupun 1%, 0,% itu ada. Kata tadi kecuali berjudi. Judi pun juga kalau untung-untungan kata dia gitu. Ini logiknya emang logik secara logika sederhana memang benar juga yang dikatakan itu. Tanpa kita melakukan something different dari 2 juta sampai jadi 2 miliar itu ya impossible. Tapi di dunia ini memang gak ada yang impossible. Nah, apakah cara terbaik, cara halal, cara yang diridhoi? Gak ada seperti itu yang bisa uh, menjadikan 2 miliar. Nah ini yang jadi bahan pertanyaan ke saya, dan apakah tidak mungkin. Tapi bagi saya belief aja bahwa Allah itu bisa memungkinkan. Cuman saya berpikir caranya gimana ya, bisa kalau dalam Islam ya mungkin dengan sedekah segala macam. Tapi nyatanya ini perlu di testing. Maksud saya apa? Perlu ya hakul yakin dan pembuktian bahwa lakukan. Yang perlu saya lakukan adalah saya harus melakukannya itu. Dan itu terus saya pikirkan, selain memang ikhtiar harus dilakukan semaksimal mungkin. Kalau bahasa saya yaitu ikhtiar dijalankan, doa dipanjatkan, endingnya
Allah yang menentukan. Itu teman-teman. Tapi ya ini tetap jadi menggaung di kepala saya sampai detik ini, gimana caranya ya? Gimana caranya ya? Gimana caranya ya? Saya bisa mendapatkan 1 M, bahkan mimpi saya adalah bisa sedekah 1 M per hari, berbagi kebermanfaatan. Saya bisa bersedekah berbagi 1 miliar per hari. Itu yang ada di dream, yang ada di kepala saya. Kenapa 1 M? Karena menurut saya masih belum ada tuh orang yang curhat jargon-jargon 1 M gitu ya. Ada yang 10 juta saya pernah dengar. 100 juta saya nggak tahu. Per hari pendapatan saya paling sering dengar, oh pendapatan 1 M. Nah, kenapa nggak saya tantang diri saya untuk saya berbagi sedekahnya 1 M per hari. Nah, kalau 1 M per hari sedekah, artinya profitnya berapa? Udah selesai per hari. Jadi kan kalau misalkan di muslim tuh 2,5. Katanya kalau di non muslim ada yang 10%. Berarti 10%-nya itu 1 M. Berarti 1 T bisa jadi, walau alam ya. Apakah perhitungan saya salah? Nanti coba saya nggak ahli matematika, yang ada di kepala saya begitu. Jadi kemungkinan pendapatannya adalah profitable-nya 1 T. Kalau pendapat 1 T per hari berarti omsetnya berapa. Nah, tinggal itulah teman-teman. Apakah 10 T? Nggak tahu. Apakah 5 T? Allah yang tahu. Ini berpikir gila aja di pagi ini teman-teman. Saya ajak bahwasanya di dunia ini, walaupun saya kadang nggak pikir gini. Lah kalau pendapatan saya 1 juta sehari untuk mendapatkan 1 M itu berapa lama? Terus kalau saya punya duit 1 triliun berapa lama? Kayaknya sampai tua pun nggak bakal bisa deh. Sampai jatah usia kita pun nggak bakal dapat. Tapi kok ada orang-orang yang bisa mendapatkan di usia segini? Sekarang ada yang hartanya bertriliun-triliun. Nah, kadang logika sederhana saya itu kalau kalkulasi matematika nggak mungkin. Tapi ada keanehan setelah saya jabanin, saya hidup sampai detik ini, sampai saya berjualan tuh ada kalau bisa dibilang mukjizat ya. Kadang-kadang saya ini yang sering saya alami gitu teman-teman. Jujur kepala saya kalau ada budget saya habis, budget saya udah merendah, penjualan saya loyo, itu kadang kepala pening. Waduh, ini gimana nanti gaji karyawan? Ini gimana mencukupi kehidupan sehari-hari saya? Tapi nyatanya yang saya alami, tetap aja saya bisa makan. Di detik-detik terakhir kadang masih bisa gaji kayak saya detik ini nih, di bulan ini kan drop sekali gitu. Penjualan saya drop sekali. Tapi nyatanya setelah saya cek lagi, ini tanggal berapa? Tanggal 29 berarti hari ini. Tanggal 27, hari ini tanggal 27 ternyata. Itu ya alhamdulillah mulai ada gitu pencerahan. Saya merasa saya kok ada tiba-tiba punya hutang-hutang bahan baku gitu ya. Itu kan ada orang-orang yang supplier yang mengatakan udah pak disuplai aja, tapi saya nggak punya budget mas, saya nggak bisa langsung lunasin. Oh nggak apa-apa, nanti gitu. Nah ini kan timbul hutang jatuhnya, dan saya merasa aduh berat juga ternyata gitu. Saat pertama nggak enak, saya nggak punya hutang, mimpi saya tuh mau ya Allah, saya tuh nggak mau ngutang gitu. Beli cash, tapi nyatanya kondisi saat ini saya dihutangi, walaupun memang orangnya baik, orangnya oke, tapi jadi timbul hutang itu jadi beban psikologi juga bagi saya gitu, nggak nyaman, merasa nggak enak gitu ya. Nah, kalkulasi-kalkulasi seperti ini sebagai seorang pebisnis pada saat mau menempuh jalur yang lurus itu memang tantangannya berat. Kata ya seperti secara pengusaha, kalau sampean mau jalan lurus itu butuh, kalau katanya dia cerita saya untuk mendapatkan 1 M gitu ya, saya itu cita-cita di usia 20, di usia 40-an baru mendapatkan, jadi butuh 20 tahunan untuk bisa mendapatkan uang cash 1 M. Mungkin yang dibilang ini profit kali ya, untung duit yang bukan modal, bukan, tapi udah keuntungan 1 M. Berarti butuh 20 tahun, itu dengan cara yang benar. Walaupun sekarang terjadi perlipatan setelah mendapatkan itu, sekarang beliau udah M mungkin nggak tahu, udah T nggak tahu ya. Saya cuma dengar dia cerita sekilas. Jadi memang nggak usah dipikirin ke sana menurut kayaknya ya. Tapi yang perlu dibilang adalah action kita. Mimpi tetap, kalau saya terus mimpi itu saya tulis di tembok. Yes, saya tempel. Sekarang bukan ditulis di tembok, tapi saya udah saya print, saya tempel. Dengan nawa itu, ya Allah, semoga ini mimpi saya, cita-cita saya, guidance saya. Oh, saya mau ke sana. Walaupun dalam keseharian saya tuh, menurut saya kok ikhtiar saya itu ya belum maksimal, masih banyak rebahannya, masih moodnya, suka hilang sono sini, tapi gantungan saya, satu-satunya gantungan harapan saya terbesar,
yaitu adalah selalu saya tadi, ikhtiar ya saya semampunya, sebisanya. Saya nggak ngoyo juga nggak bisa. Ini juga kalau mikir, wah ilmu saya kurang, senjata satu tempur saya kurang, tim saya kurang. Wah, pikirnya udah saya jalanin aja akhirnya. Yang hal pun saya jalanin bisa semampu saya dan saya berusaha tidak stres. Saya yakin dengan stres penyakit akan banyak. Menikmati dan cara yang saya lakukan adalah satu lagi panjatkan doa. Nah doa ini yang saya panjatkan bukan cuma dalam sholat 5 waktu teman-teman. Saya coba perbaiki sholat 5 waktu, walaupun kadang sholat pun saya dicibir orang. Wah, si ini nih singkek, kalau datang sholat telat, tapi kalau pulang cepat. Ya, ada benernya juga kali ya, gitu kan. Tapi satu sisi, jeder gitu. Ya itulah teman-teman, mungkin ini sudah mau mendekati subuh, nanti di next video, tadi cerita-cerita saya adalah keluh kesah saya sehari-hari sebagai seorang pedagang, penjual, dan pembelajar dalam bidang bisnis. Bagi teman-teman yang lebih jago, monggo dikasih masukan. Bagi teman-teman yang mau belajar bareng, bangun wirausaha, ayo dimulai saja, belajar saja. Kalau memang ada teman-teman ingin ngobrol bareng, diskusi dengan sepengetahuan yang saya, silahkan monggo di kolom komentar, silahkan, atau nanti bisa juga kalau mau bypass, mau benar-benar mau ngobrol, silahkan. Asal untuk kebaikan, kebermanfaatan, ayo kita belajar bareng-bareng teman-teman. Kita nggak tahu kadang siapa yang bisa mencerahkan, bahkan orang yang tadinya dibilang nggak tahu, secara nggak sadar bisa loh mencerahkan orang lain. Karena dengan itu insya Allah rezeki, pintu-pintu rezeki yang baik, yang halal akan terbuka untuk kita semua. Berkah, barokah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.